Bagaimana mengatasi toxic people? Ya, berbicara tentang toxic people ini sangat menarik ya. Mungkin Anda pernah mengalami begitu semangatnya dalam hidup Anda. Mungkin Anda mengikuti presentasi bisnis atau Anda melihat peluang dari suatu proyek, Anda begitu senang, bersemangat, dan Anda menganggap ini suatu kesempatan yang berharga. Kemudian Anda mulai menceritakan, wah ini menarik sekali, Anda meluapkan apa yang menjadi ketertarikan Anda ke teman atau orang tertentu. Tapi Anda justru mendapat nasihat yang pesimis. Ya, misalkan, wah kamu ini tidak mungkin, lihat saja dirimu. Ya, Anda harus berkaca, lihat, nggak mungkin bisa. Atau ide Anda bagus, tapi itu cita-cita yang terlalu tinggi. Ya, jangan tinggi-tinggi. Kalau semakin tinggi nanti jatuhnya semakin sakit. Atau Anda menceritakan suatu peluang bisnis, kemudian teman atau orang itu justru mengatakan berbisnis itu nggak segampang itu, apalagi kalangan seperti kita. Wah, dia mulai mengatakan kita ya, tapi Anda dibawa dalam kondisi yang pesimis, yang tidak melihat hal itu sebagai peluang yang menjadi motivasi, justru menjadi demotivasi. Pernah mengalami hal seperti itu? Atau Anda melihat sesuatu yang menarik dan Anda menceritakan apa yang menarik itu, tetapi orang itu selalu melihat sisi buruknya, bahkan mulai mengungkit kesalahan, kekurangan Anda, mengkritik, bahkan bisa membuli Anda. Pernah ngalami ya hal seperti itu? Nah, ini adalah uh, orang yang toksik. Ya. Ada lagi mungkin ketemu orang yang menciptakan drama. Ya. Dia menceritakan kali ini orang lain itu yang menceritakan ke Anda. Ya, dia cerita begitu dapat musibah seperti ini, wah, didramatisir semuanya. Masalah yang kecil menjadi besar, ya, seperti cerita dalam sinetron gitu ya. Begitu seakan-akan complicated, tapi itu hal sederhana sebetulnya menjadi drama. Anda pernah mendengar seperti itu? Atau Anda mendengar orang yang menceritakan betapa hidupnya susah, menjadi korban keadaan, Anda diminta untuk mengkasihani dirinya. Atau orang yang malah curhatnya kebablasan, akhirnya yaitu hanya luapan emosi saja, yang sebetulnya rasa takut dan rasa tidak nyaman atau insecure dari orang itu. Ya. Semua ini adalah toxic, Bapak Ibu. Ya, toxic itu maksudnya kalau kita terlalu menanggapi semua itu sifatnya akan toxic, beracun, ya, akan membuat Anda ikut arus pada emosi atau hal-hal yang negatif. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk yang nasihat pesimis, melihat kesalahan, mengkritik, dan membuli, ini toksik yang sifatnya langsung. Ya. Biasanya itu membuat Anda semangatnya langsung down, langsung turun, menjadi demotivasi seketika. Kalau yang seperti drama, Anda mendengar cerita yang menjadi play victim, kemudian ungkapan rasa takut tidak nyaman, itu sifatnya tidak langsung ya. Tidak mengkat ide-ide Anda, tidak mengkat semangat Anda, tetapi kalau berlebihan, Anda akan kebawa pada hal-hal yang negatif. Nah, Anda pernah mengalami ini semua? Saya ingin menjelaskan lebih lanjut. Sebetulnya ciri-ciri toxic people itu seperti apa ya? Hati-hati ya dengan toxic people, karena dengan mereka Anda akan kebawa pada vibrasi yang negatif. Ya. Anda akan banyak ya berinteraksi dengan orang-orang yang sifatnya manipulatif, mengontrol, dan kebanyakan orang toksik itu hanya berpikir dirinya sendiri. Jadi Anda hanya mendengar apa yang orientasinya kepentingan dirinya.
Bahkan beberapa punya tendensi atau kecenderungan yang kekerasan. Benci sama orang, mau membalas, ingin menyusun strategi menjatuhkan orang, Anda disuruh mendengarkan hal-hal begitu. Atau targetnya justru menyerang harga diri orang lain, bahkan menyerang Anda. Ya, Anda diserang. Pokoknya kalau Anda kena gitu, dia senang, lah tuh kan, bener kan kata saya gitu. Jadi intinya Anda dikondisikan selalu di bawah mereka. Ada juga beberapa orang toksik seperti itu. Ya. Mereka juga kadang senang atau terhibur mengganggu orang lain dan menyebabkan keributan. Beberapa toxic people sayangnya adalah orang terdekat kita. Ya, mungkin keluarga, mungkin orang tua, mungkin saudara. Jadi Anda dikondisikan ya memang Anda tidak bisa kemana-mana. Ya, mau ini diributin, mau maju lagi semangat, disuruh berkaca dari latar belakang yang nggak mungkin beginilah, macam-macam ya. Akhirnya banyak alasan-alasan dan membuat Anda kembali ke kecenderungan lama. Ya, sayangnya kecenderungan lama kita adalah kecenderungan yang diam, negatif, tidak berusaha dengan maksimal, akhirnya ikut arus. Ya, Anda mengalami kondisi seperti itu. Toxic people itu bisa diatasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada cara mengatasi mereka ya, toxic people. Yang pertama adalah ya jangan ikuti permainan mereka. Ya, kalau Anda mengikuti apalagi keterusan ya sampai terjerumus ya Anda akan menjadi bagian dari toxic people. Dan ingat toxic people itu nggak akan kemana-mana ya. Anda akan muter-muter hanya menebar hal-hal negatif dan Anda juga akan kena negatifnya sendiri. Yang kedua, berani katakan tidak. Ya. Jadi Anda tidak harus mengikuti, mengalir. Kadang Anda harus katakan tidak supaya menjaga jarak dengan mereka. Ya, biasanya kalau kita mengatakan tidak, mereka akan, wah ini uh, malas dia tidak akan lagi ngajak-ngajak Anda gitu ya. Jadi Anda menjaga jarak. Batasi komunikasi. Ya, namanya orang, kita berinteraksi, tentu kita harus berbaik hati dengan mereka, menyapa mereka, menghargai mereka, sama seperti orang lain pada umumnya. Tapi dalam komunikasi ya seperlunya, ya, karena kita tahu kalau terlalu dekat, kita justru tidak akan banyak manfaat. Kita hanya mendengar hal-hal negatif yang tidak ada solusi apa-apa. Ya. Yang keempat, buat batasan dan jangan ikuti membuli orang lain. Mereka suka membuli, Anda jangan ikut-ikutan. Ya, karena membuli itu memperlakukan orang lain secara negatif. Ini hukum alam Bapak Ibu, ya. Kalau kita melakukan hal yang negatif, ya hasil atau akibatnya juga negatif. Kalau kita melakukan hal yang positif, hasilnya juga akan positif, ya. Interaksi dan pergaulan kita juga akan baik, lebih positif. Ya, Anda jangan ikut-ikutan membuli orang lain. Berikutnya adalah berbicara hati ke hati. Ya, ini maksudnya apa? Ini khusus untuk orang toksik yang punya kedekatan dengan kita. Ya, mungkin teman dekat, saudara, mungkin anak, atau ya ketika mereka memperlakukan orang lain dengan tidak baik, ya kita butuh dong ya memberi nasihat hati ke mereka. Secara terbuka kita bicara jangan begini, jangan begitu, tidak baik. Tapi ini bisa dilakukan khusus kalau kita bicara kepada orang yang kira-kira bisa menerima nasihat, ya. Jadi kalau Anda melihat orang ini, wah kayaknya sulit nih dimasuki ya, sulit menerima nasihat karena tertutup, sombong, terlalu ego begitu ya. Ya Anda jangan terlalu berani menasihati mereka ya.
karena percuma ya, hubungan akan semakin tidak baik ya. Ketika orang kira-kira tidak bisa menerima nasihat, ya kita mundur aja, kita nggak usah menanggapi mereka. Nah, yang terakhir, yang keenam, adalah bersihkan emosi negatif dan menjaga diri agar memiliki keyakinan sukses. Ya, ini yang nomor terakhir, ini sangat penting. Jadi kalau yang 5 pertama itu hal-hal luar ya, kondisi luar itu bisa kita jaga. Ya, kita susunlah cara, strategi supaya kita tidak terlalu masuk ke permainan atau ke kebiasaan mereka lah ya. Kita tidak mau masuk ke sana. Tapi kadang kondisi luar itu kan tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan harapan kita ya. Contohnya kita punya rekan kerja yang toksik seperti itu. Tiap hari ketemu, ya kan? Anda harus bekerja sama, mungkin Anda malah melayani dia gitu ya. Ya. Anda sudah menjaga nih, Anda sudah membatasi, tapi tetap ada interaksi dengan dia. Nah, seperti itu bagaimana? Ya, solusinya adalah yang keenam. Yang keenam ini adalah urusan internal. Jadi kalau eksternal ini sudah Anda coba atasi, dan Anda tetap masuk ke lingkungan mereka, ya satu-satunya cara Anda harus menjaga, menguatkan yang internal. Ya. Mentalitas Anda ini harus dijaga. Anda harus punya benteng terakhir. Dan itu tidak boleh tembus. Anda harus sayang dengan benteng terakhir ini. Karena itu yang melindungi Anda. Ya. Benteng terakhir itu apa? Ya Anda bersihkan emosi-emosi negatif. Toksik itu pasti mempengaruhi loh Bapak Ibu. Ya, pasti ada hal-hal negatif yang nempel masuk ke kita. Tapi kalau kita tahu cara membersihkan emosi negatif itu, ya kita akan bisa merawat diri lebih baik. Sehingga kita bisa menjaga diri untuk memiliki keyakinan sukses. Ya, keyakinan supaya Anda tidak terpengaruh toksik sehingga Anda lebih fokus pada tujuan hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, saya mau menjelaskan mengenai benteng yang terakhir itu tadi, ya. Secara internal ini harus dijaga. Caranya bagaimana? Ya. Dan mengapa sekali lagi benteng terakhir ini harus dijaga? Karena kalau Anda tidak bisa membentengi yang internal ini, ya, alias Anda hidup dalam pusarannya orang-orang toksik, ya energi Anda akan habis. Ya. Anda sibuk menanggapi si A, si B, si C, habis. Waktu Anda habis. Energinya juga habis. Ya, ibarat kalau naik mobil itu bensinnya sudah habis. Anda sudah muter-muter ke jalan yang entah berantah ya, tidak ada tujuan gitu. Ketika Anda ingat, saya harusnya punya tujuan hidup, saya harusnya bisa fokus bekerja lebih baik, saya harusnya punya fokus untuk meraih kesuksesan saya. Ya, saya ingin punya tangga kesuksesan, tapi selama ini saya tidak melangkah. Kenapa? Mau melangkah sudah habis energinya, bensinnya habis. Kalau bensin habis, Anda punya niat untuk berkendaraan, ya nggak jalan karena bensinnya habis. Nah, kembali itu tadi. Caranya bagaimana supaya kita punya benteng terakhir ini, ya, benteng terakhir yang tidak mudah ditebus. Caranya adalah dengan alat bantu yang namanya hipnoterapi. Ya, kenapa hipnoterapi? Karena hipnoterapi ini tujuannya memprogram pikiran bawah sadar Anda. Ya, pikiran bawah sadar itulah yang di reprogramming itu ya istilahnya. Itu adalah benteng terakhir. Ya. Programnya apa? Setidaknya ada 2 hal program yang penting. Yang pertama adalah memperkuat keyakinan sukses.
Ya. Yang kedua adalah menghilangkan blok mental atau emosi negatif. Dua hal ini sangat efektif dan perlu Anda miliki ya untuk menjaga supaya Anda punya benteng yang kuat mengatasi toxic people.